Shalom semuanya, kembali kita membahas Torah mingguan bagian ketiga, yaitu Parashat Lecha. Kejadian atau Bereshit 12 ayat 1 sampai 17 ayat 27. Parashat Lecha membahas tentang perjalanan Abraham ke Eretz atau Tanah Suci. Tapi Torah memperkenalkan Abraham mulai dari Kejadian 11 ayat 26. Ya, pada saat masih bernama Abram. Di sana tertulis, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Tetapi sebenarnya secara tersirat, Torah sudah memberi clue atau kode tentang Abraham di Kejadian 2 ayat 4. Dalam bahasa Ibrani tertulis demikian. Eleh toldot hasamayim ve'haaretz behi baram beyom asot hasem elokim eretz ve'samayim. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan atau behi baram, ketika Hasem Elohim menjadikan bumi dan langit. Perhatikan kata diciptakan pada ayat di atas dalam bahasa Ibrani adalah behi baram. Di dalam Torah, koser, huruf hei-nya berbentuk kecil dari huruf-huruf yang lain atau pendek. Ya. Mengapa? Karena di huruf ini bisa dipisah. Ya. Dan juga ada rahasia di dalam kata behi baram ini. Ya. Kata-kata di dalam bahasa Ibrani dapat diselidiki makna dan artinya seperti dengan sebuah permainan kata anagram. Dalam bahasa Indonesia, kata pintu bisa membentuk kata-kata yang berikut ini dari kelima huruf yang sama. Tupin, tipun, intip, untip, nutip, dan seterusnya. Tetapi kebanyakan dari kata-kata tersebut tidak memiliki arti. Di dalam bahasa Ibrani, penyelidikan kata-kata bisa dilakukan dengan cara seperti itu untuk lebih menggali makna rahasia yang terkandung di dalam kata tersebut dan di dalam Torah. Contoh kata Ibrani untuk pengganti nama Tuhan, yaitu Hasem, yang terdiri dari huruf Ibrani He, Zin, dan Mem. Bila disusun dari belakang ke depan huruf-hurufnya, ya, Mem, Sin, dan He, maka akan membentuk sebuah nama, yaitu Mose. Kita kenal sekali ya nama ini, yaitu Mose Rabbeinu, Mose guru besar kita. Ya, namanya Mose juga, yang diambil dari 3 huruf tadi yang membentuk kata Hasem tadi. Kemudian kita bisa susun lagi, ya, dengan Sin di depan, Mem di tengah, dan He di belakang. Maka akan membentuk kata sama yang artinya adalah namanya. Kemudian coba susun lagi, ya, dengan Sin, He tempatkan di tengah, dan Mem di belakang. Maka akan membentuk kata Sehem yang artinya apa? Artinya untuk mereka. Ya. Mereka ini bisa ditujukan ke Israel, ya, kalau di Torah. Jadi dari kata Ibrani Hasem, 3 huruf yang membentuk kata Hasem, kita bisa dapat 4 kata kalau mengikuti pola anagram, yaitu yang pertama Hasem, kedua Mose, yang ketiga sama, dan yang keempat Sehem. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat ke-6 huruf dari kata behi baram, yang artinya diciptakan. Ya, behi baram terdiri dari huruf Ibrani Beit, He, Beit, Res, Alef, Mem, yang kemudian dapat diatur ulang susunannya seperti dalam contoh di atas tadi, atau permainan anagram, sehingga akan membentuk kata Be Abraham. Ya. Beit, Alef, Beit, Res, He, dan Mem. Kata ini berarti oleh karena Abraham atau dengan Abraham. Para ahli Taurat Yahudi mengajarkan bahwa penciptaan itu menjadi mungkin karena salah satu pilar alam semesta ciptaan Tuhan adalah Abraham, orang benar itu. Untuk pengajaran behi baram lebih mendalam lagi, silakan baca di Rahasia Tanakh halaman 25 dengan penulisnya Mora Eliseva Wiriat Mazah. Pada saat Lecha dimulai
Dari Kejadian 12 ayat 1. Vayomer Hashem el Avram lech lecha me'arsecha umi moladetecha umi beit aficha el haaret aser arecha. Hashem berkata kepada Avram, pergilah dari tanahmu, dari tempat kelahiranmu, dan dari rumah ayahmu, dan pergi ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Avram berada di Haran, Tuhan menyuruhnya meninggalkan rumah ayahnya dan meninggalkan kotanya dan keluar dari tanah atau negeri yang didiaminya selama ini. Sejak saat itu, ia akan menuju ke dua arah tanah yang nantinya akan ditunjukkan oleh Hashem kepadanya. Tuhan memerintahkan Avram untuk mengerahkan banyak usaha dan upaya untuk melakukan perjalanan dan untuk tinggal di kota-kota asing. Avram harus meninggalkan semua kenyamanan yang selama ini dia rasakan di rumahnya. Ya, ada 4 alasan untuk hal ini. Yang pertama, sampai saat itu Avram sangat menderita karena kelakuan orang-orang sekotanya yang jahat. Ada begitu banyak orang jahat yang terus-terusan menghinanya. Mereka akan berkumpul bersama dengan tujuan untuk menyakiti Avram, karena dia memperingatkan mereka dan menjelaskan bahwa berhala yang mereka sembah itu sia-sia dan sama sekali tidak berguna. Orang-orang ini kemudian akan mengatakan bahwa Avram adalah penyihir yang kuat karena dia melarikan diri tanpa terluka sedikit pun dari tungku api karena memiliki ilmu sihir, bukan karena kebenarannya. Tuhan kemudian menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ini, agar dia tidak menderita lagi. Yang kedua, ayah Avram selalu berurusan dengan berhala, bahkan seorang pengusaha berhala pada zamannya, dan bahkan menyembah mereka dengan iman, seperti yang kita lihat di parasan Noah. Tidak pantas bagi Avram untuk tinggal di kota yang sama dengan ayahnya. Bagaimanapun, Tuhan tidak ingin orang-orang berbicara tentang Avram, yang terus-menerus mereka lakukan dengan mengatakan dia meninggalkan ayahnya selagi ayahnya masih hidup. Karena itu Taurat menyatakan bahwa Avram meninggalkan tanah airnya setelah Terah mati di Haran. Bereshit 11 ayat 32. Namun sebenarnya ini tidak berarti bahwa Terah mati saat itu. Ya. Jadi sebelum Avram meninggalkan Haran, Terah sebenarnya hidup 205 tahun. Avram berusia 135 tahun ketika ayahnya Terah meninggal. Ketika Avram meninggalkan rumah ayahnya, dia baru berusia 75 tahun. Dengan demikian, Terah hidup selama lebih dari 60 tahun setelah Avram pergi. Ketika Terah meninggal, Ishak sudah berusia 35 tahun. Alkitab ingin mengajar kita bahwa Terah jahat, dan karena itu dianggap seolah-olah dia sudah mati. Bereshit Rabah. Semua orang jahat dianggap mati, bahkan ketika mereka masih hidup. Orang benar dianggap hidup, bahkan setelah kematian mereka. Orang fasik hanya peduli dengan kesenangan jasmani mereka, bukan dengan jiwa mereka. Karena itu bahkan selama masa hidup mereka, mereka dianggap mati. Tubuh tanpa jiwa tidak bisa dikatakan hidup. Karena Terah jahat, Avram diperintahkan untuk meninggalkannya. Dia tidak lagi memiliki kewajiban untuk menghormati ayahnya atau membantunya. Yang ketiga, Avram telah mempublikasikan keberadaan Tuhan di dunia. Tanpa Avram, orang bahkan tidak akan tahu bahwa ada Tuhan di surga. Tuhan ingin seluruh dunia tahu kebesaran Avram. Sampai saat itu dia seperti parfum yang ada di dalam botol kecil yang masih tersegel dan belum dibuka, yang diletakkan di kuburan, menggambarkan busuknya Babel atau Ur-Kasdim itu. Tidak ada yang menyadari wanginya yang harum, selain karena tabung parfumnya masih tersegel, juga karena itu adalah tempat yang jahat, tempat yang buruk. Avram seperti batu berharga yang nilainya tidak diakui. Dia tinggal di lingkungan Haran yang tidak menyenangkan, yang penduduknya sangat jahat. Tuhan ingin dia melakukan perjalanan di dunia ini untuk mempublikasikan nama baiknya. Yang keempat, Avram dan Sarai sama-sama steril atau mandul. Dan hanya di tanah Israel mereka mendapat jasa memiliki anak secara ajaib, rasi. Juga dengan mengubah lokasi atau pindah lokasi atau tempat tinggal seseorang adalah salah satu dari 4 hal yang dapat mengubah nasib seseorang. Misrahi, Sohar, Pinhas. Dalam bahasa Ibrani, ungkapan untuk pergi dari adalah lech lecha. Nilai numerik dari ungkapan ini adalah 100. Ini adalah kiasan bahwa Avram akan memiliki seorang putra ketika ia berumur 100 tahun. Sohar 1:49. Avram melakukan 2 perjalanan. Pertama, dia meninggalkan Babel bersama ayah dan keluarganya untuk pergi ke Haran.
Setelah 3 tahun, Tuhan mengatakan kepadanya untuk meninggalkan tanahnya, tempat kelahirannya, dan rumah ayahnya, dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Ketika Avram berkelana dari satu tempat ke tempat lain, terjadi perang besar di antara beberapa raja. Seperti kita lihat di pasal 14. Pada saat yang sama, ia membuat perjanjian dengan hewan-hewan yang terpotong, atau istilahnya Ben Ha-Betarim, di pasal 15. Perjalanan kedua Abraham terjadi ketika dia berusia 75 tahun. Tuhan mengatakan kepadanya untuk kembali ke Haran untuk mengunjungi ayahnya dan seluruh keluarganya. Ajaibnya, dia mampu melakukan perjalanan dalam waktu yang sangat singkat. Abraham kemudian tetap di Haran selama 5 tahun. Ketika Abraham berusia 75 tahun, Tuhan mengungkapkan diri kepadanya dan menyuruhnya meninggalkan ayahnya, tanahnya, dan tempat kelahirannya. Dia diperintahkan untuk memberkati mereka, karena dia tidak akan pernah melihat mereka lagi. Abraham melakukannya. Dengan demikian, Torah mengatakan Abraham berusia 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran. Ini adalah perjalanan keduanya ke Tanah Suci. Beberapa ada yang mengatakan bahwa ketika Terah melihat bahwa Abraham diselamatkan dari apian yang menyala-nyala di Ur Kasdim, lalu ia mengubah cara hidupnya dan mulai menyembah Hasem, Shohar, Lech-Lecha, Vairah. Hal ini disinggung dalam ayat. Terah mengambil putranya Abraham, cucunya Lot, putra Haran, dan menantunya Sarai, dan bersama mereka ia meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Mereka datang ke Haran dan menetap di sana. Berisi 11 ayat 31. Akan menjadi berlebihan bagi Taurat untuk mengatakan bahwa ia meninggalkan Ur Kasdim bersama mereka, karena kita sudah tahu bahwa mereka bepergian bersama ketika ayat itu dimulai. Terah mengambil putra Abraham. Ungkapan tambahan mengajarkan kepada kita bahwa meskipun Terah dan Lot jahat, mereka ditarik untuk mengikuti Abraham dan Sarai, dan mereka memisahkan diri dari para penjahat. Hal ini mengajarkan suatu pelajaran lain. Ketika seseorang berusaha untuk mengubah cara hidupnya dan meningkatkan dirinya sendiri, dia diberikan bantuan dari atas. Di sini kita melihat bahwa Abraham meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, yaitu ke tanah suci. Saat itulah Tuhan menyuruhnya pergi dan memberinya berkat. Ketika Abraham meninggalkan rumahnya untuk memulai kehidupan baru, Tuhan memberkati dia dengan 7 berkat yang berbeda. Demikian juga di ambang kehidupan baru mereka ketika mereka meninggalkan rumah orang tua mereka dan menjadi pengantin baru, mereka menerima berkat 7 kali lipat. Sefa Brachot. Berkat keempat mengacu pada pembaruan abadi manusia dalam bentuk ilahi. Dalam 3 berkat terakhir, sebuah berkat diucapkan agar Tuhan dapat menghibur Sion, menimbulkan kebahagiaan bagi pasangan muda itu, dan membawa kegembiraan total di Yudea dan Yerusalem yang dipulihkan. Jiwa orang benar diciptakan di tumpuan kaki takhta surgawi untuk pergi dan masuk dan membangkitkan tubuh manusia, dan untuk membimbing mereka di sepanjang jalan yang benar. Ketika Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dari lingkungan suci ke daerah atau tempat yang lebih rendah, dia memberkati mereka dengan berkat 7 kali lipat, seperti dia memberkati Abraham ketika dia memasuki kenajisan Kanaan. Jiwa memiliki fungsi yang sama dengan yang dimiliki tubuh Abraham di negeri kafir. Itu juga arti Abraham, bapak tertinggi dari tubuh. Demikianlah Tuhan berkata kepada jiwa, pergi dari tanahmu, dari lingkunganmu, dari lingkungan kelahiranmu, dan dari rumah bapamu, ke tubuh yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham pergi seperti dikatakan Tuhan kepadanya. Tetapi Lot keponakannya dengan gigi masih tinggal bersamanya. Demikian juga kecenderungan jahat menyelinap ke dalam tubuh seperti halnya jiwa datang. Hubungan antara Abraham dan Lot mencerminkan kondisi konflik batin dalam tubuh manusia antara kecenderungan baik dan jahat, sampai mereka berpisah jalan yang mereka ambil masing-masing. Lot memilih tempat kesenangan dan pesta pora, Abraham memilih tanah yang sulit dan tandus dan kering, di mana seseorang harus mencari dan menemukan Tuhan dan bersatu dengannya. Shohar Kodesh. Ya, seperti Abraham dipanggil Hasem untuk keluar atau pergi dari tanah Babel, yang adalah gambaran dunia yang penuh dengan segala kejahatannya dan penuh dengan penyembahan berhalanya, agar bersatu dengan Hasem dalam tubuh yang baru di Eretz atau tanah suci. Demikian juga Israel untuk keluar dari Mesir ke tanah suci. Saat ini juga Tuhan sedang memanggil kita atau memerintahkan kita untuk pergi, tinggalkan dunia ini dengan segala kejahatan dan kenikmatannya, dan bersatu dengan Tuhan dalam tubuh yang baru di tanah suci. Shalom Ufraha.